Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran untuk materi prepositional phrase. Ya, apa itu prepositional phrase? Ya, mari kita simak ya. Prepositional phrase adalah berdasarkan definisinya, prepositional phrase are groups of the words containing prepositional. Jadi frase preposisi adalah sekumpulan kata-kata yang berisi preposisi. Jadi di sini akan menjelaskan tentang keterangan waktu, tempat, ya, atau yang lainnya. Ya. Oke, a prepositional phrase function as a unified part of speech. It normally consists of a preposition and a noun, or a prepositional and pronoun. Jadi sebuah frase preposisi memiliki fungsi sebagai satu kesatuan, ya, ucapan. Jadi jadi bisa dibuat membentuk suatu ucapan, ya, menggunakan sebuah preposisi. Nah, preposisi kadang disebut juga kata depan, ya. Jadi yang berisi sebuah preposisi, ya, kata depan dan sebuah kata benda, atau prepositional and pronoun, atau sebuah preposisi dan kata ganti. Dan juga ada sebuah preposisi yang bisa diikutin oleh non phrase, ya. Nah, example: He went to the living room to find his car key. Jadi, to the living room merupakan prepositional phrase. Nah, jadi to di situ adalah preposisi, ya, kata depannya. To the living room adalah non phrase-nya, ya. Jadi dia pergi ke ruang tamu mencari untuk mencari atau menemukan kunci mobilnya. Jadi to the living room adalah prepositional phrase. To diikutin oleh the living room, ya. Non phrase yang bentuk dari menjadi kata benda, ya, di sini ruang tamu. Oke. Second, ya, yang kedua, have you ever met a lady with a scar on her right hand? On her right hand merupakan prepositional phrase. Jadi preposisinya adalah on. Kemudian diikutin oleh non phrase her right hand. Jadi harus ingat, ya, ini ada on di sini adalah preposisi yang merupakan preposisi atau kata depan. Her right hand adalah non phrase, ya. Jadi itu mengartikan sebuah kata benda, ya. Jadi apakah kamu pernah bertemu dengan wanita yang memiliki tanda di atau pada tangan kanannya? Ya, perlu diingat, ya, prepositional itu kadang memiliki fungsi atau memiliki kegunaannya, yaitu jika dia sebagai means, ya, menjelaskan tentang alat, maka menggunakan preposisi by, ya. Sampel, ya, I go to school by the car, misalnya.
Jadi itu pakai by ya, menjelaskan menggunakan alat. Jadi the car atau the new car. Atau my new car. Jadi misalnya I go to school ya by my new car misalnya. Oke, untuk purpose ya, menjelaskan suatu tujuan bisa menggunakan for ya. Oke, time waktu bisa menggunakan preposisi in, on, at. Oke, addition sebagai tambahan bisa kita gunakan preposition besides. Di cause sebab bisa kita gunakan preposition because of or from. Oke, untuk menjelaskan place ya, preposisi yang bisa kita pakai between, among, in, on, at. Ya. Nanti bisa kalian perhatikan ya contoh penggunaan preposisi ini ya. A prepositional phrase function as an adjective or adverb. Nah, sebuah frase preposisi juga memiliki fungsi sebagai kata sifat atau kata keterangan ya. Nah, sebagai contoh, jadi prepositional phrase ini bisa memiliki fungsi ya sebagai adjective atau adverb. Jadi ya, the book with the plastic cover has been read many times. Jadi buku ya dengan plastik ya, yang dengan menggunakan plastik di sekelilingnya sudah dibaca berkali-kali. Nah, jadi with the plastic cover itu adalah adjective. Preposisinya yang mana? Adalah with. Ya, the plastic cover itu adalah noun phrase-nya yang berfungsi sebagai noun ya. Oke, the second example, without a GPS we will lose our way in the town. Without a GPS merupakan adverb ya, menjelaskan keterangannya. Without itu adalah preposisinya, a GPS itu adalah noun-nya ya. Oke, tanpa GPS kita akan kehilangan jalan ya di kota. Oke, the third example, the tiger crept slowly behind the tree. Nah, behind the tree merupakan adverb ya, yang memiliki fungsi sebagai adverb untuk prepositional phrase-nya. Nah, jadi behind di sini adalah preposisinya, the tree itu adalah noun-nya ya, noun. Jadi tiger ya, Ahib pelan-pelan ya di belakang pohon. Jadi behind the tree adalah prepositional phrase ya, yang berfungsi sebagai adverb. Ya, dari penjelasan beberapa ini semoga kalian ingat dan paham ya, apa saja sih kegunaan dari prepositional phrase dan apa saja fungsi dan bagaimana sih diletakkannya ya. Jadi kalian harus tahu preposisi atau kata depan itu bisa juga dipakai menjelaskan sebuah frase ya. Karena ini penting karena sering dipakai untuk menjelaskan sesuatu, nah, baik tulisan maupun dalam conversation ya, percakapan. Nah, ini prepositional phrase denote description, time and place. Jadi frase preposisi bisa menunjukkan sebuah deskripsi ya, deskripsi gambaran waktu, time and place ya, tempat ya. Which one misalnya yang mana ya, deskripsi itu menjelaskan deskripsi. When
itu kapan, itu menjelaskan waktu. Where itu di mana, menjelaskan lokasi atau tempat. Which direction, ya arah mana, itu juga menjelaskan lokasi. Ya, for example ya, description in the blue of a court. Nah, jadi in di sini adalah preposisinya, ya. With a red tie. Nah, with itu preposisi. In short pants. Nah, in itu adalah preposisi. With a smiling face. Nah, with itu juga preposisi, ya, menjelaskan time, waktunya. During the rain. Nah, during preposisi. At night. At, ya, preposisi. On Saturday. On adalah preposisi. Until the end of the day. Until, ya, itu menjelaskan sebuah preposisi pada sebuah noun phrase, ya. Where, outside the house, ya, outside. On the rooftop. On preposisi. Near the window. Near, ya, inside the cupboard. And which direction, ya, location. To the sea, ya. From the school. Across the street. Into the room. Jadi to, from, across, into merupakan preposisi yang menjelaskan tentang lokasi, ya. Nah, jadi harus kalian pahamin dan bisa membedakan ini jelaskan deskripsi kah, waktu atau lokasi, ya, atau tempat. Oke, pada video ini saya mau memberikan kalian latihan, ya, exercises, ya. Semoga kalian lebih paham dengan latihan ini. Oke, the first activity, ya, activity 1. Make prepositional phrase from the possible combination of the following prepositions and noun phrase. Nah, jadi buatlah, ya, buat sebuah frase preposisi dari kombinasi prepositional dan noun phrase, ya. Nah, preposisinya into, behind, across, over, between, under, alongside, during, beside, around. Noun phrase-nya the curb, the room, the sea, the rain, the fire, the river, the cupboard, the street, the bank, and the post office, the bed. Nah, mana yang cocok preposisi yang di sini dengan noun phrase. Jadi kalian harus menggabungkan, ya, mencari yang tepat agar kalian bisa lebih paham dan tahu bedanya. Nah, oke, activity 2, ya, aktivitas kedua untuk latihannya. Look at the picture of a dining room. Describe this picture using a prepositional phrase. Jadi lihat gambar, ya, lihat gambarnya tentang ruang makan. Kemudian describe, jelaskan, ya, gambar ini menggunakan frase preposisi, ya, prepositional phrase. Ya. You might begin like this. Ya, kamu bisa mulainya, ya. Di sini saya berikan contoh. This is my dining room. It is behind the living room. There are a table and 4 chairs at the center of the room. Nah, it is behind the living room. Nah, ini adalah prepositional phrase-nya, ya, behind. Nah, diikutin the living room, ya. Nah, ini preposisi. Nah, diikutin the living room, ya, noun phrase. Oke, there are a table and 4 chairs at the center of the room. Ya, jadi at di sini adalah preposisinya. Nah, the center of the room itu adalah noun phrase-nya, ya. Jadi at the center of the room itu adalah prepositional phrase. Nah, kalian bisa melanjutkan lagi menjelaskan gambar ini dengan menggunakan prepositional phrase yang tepat, ya. Jadi kalian harus memahami yang tadi saya jelaskan, apa itu prepositional phrase dan contohnya dan fungsi kegunaannya. Kemudian kalian berlatih mengerjakan
menggunakan prepositional phrase-nya di latihan yang saya berikan ya di video ini. Ya, cukup sekian ya materi kita tentang prepositional phrase. Ya, saya harap kalian memahami. Thank you ya. Terima kasih. Oke, don't forget ya to subscribe and give like and comment and please share. Ya. Bye.